Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan admin, teman-teman. Oke, di sini admin akan menceritakan pengalaman admin ya. Dan ini sangat tidak direkomendasikan ya. Masalahnya hasil dari memaksa. Jadi 4 solder yang admin punya, 4-4-nya mati. Ini baru ya, dipakai cuman sekitar 5 menit konslet. Yang ini solder yang biasa nemenin admin selama beberapa tahun. Juga ini konslet ya, konsletnya nggak ngejeklek PLN, tapi ini nyetrum, masih bisa diperbaiki sih. Ini juga masih bisa diperbaiki. Terus dan di sini admin punya solder yang ada ini ada layar digitalnya. Layar digital dengan suhu maksimal 450 derajat Celcius. Ini solder udah lama sih, dan cuman dulu admin nggak pernah pakai ya, jarang dipakai. Gitu. Ini terlalu bagus. Ini solder ini bagusnya buat servis HP ya. Ini mata soldernya hancur ya, hancur. Kemarin admin banting, masalahnya setelah admin pasang, ini si solder nggak panas-panas. Nggak panas-panas. Terus admin beli yang baru gitu ya, tuas soldernya. Nah, setelah admin pasang, ini overheat. Jadi si mata soldernya kayak bara api. Memang bagus panasnya gitu ya. Dengan ukuran di sini ukurannya cuma 200 minimal ya, minimal 200 derajat di sini. Ini panasnya udah ampun, panasnya kayak bara api si mata soldernya. Itu. Setelah admin pakai ya, harusnya kalau seumpamanya seperti bara api itu kan si timah melelehnya cepat. Ini yang anehnya, mata solder kayak bara api, malah si mata soldernya yang habis, terkikis, terus ditempel ke timahnya nggak meleleh gitu ya. Malah kalau seumpamanya dipaksain ke PCB, malah PCB-nya itu kebakar ya. Jadi ini mungkin nggak cocok buat mesin solder yang ini ya, yang tipe 9336D ya, nggak cocok mungkin ya. Nah, terus kenapa sih 4 solder ini mati? Admin juga awalnya bingung ya, kenapa kok 4 soldernya mati. Setelah admin telusuri ya, ternyata bukan dari soldernya yang jelek, tapi dari jalurnya yang jelek ya. Jadi di sini admin akan berbagi pengalaman, makanya judulnya tidak direkomendasikan, sangat tidak direkomendasikan untuk jangka lama. Kalau seumpamanya kepepet boleh sih kalau kepepet gitu ya. Apa sih yang tidak direkomendasikan? Yaitu kabel yang admin pakai ya. Apalagi di sini udah numpuk ya. Ini terminal dengan lubang 3 ditambah ini terminal kombinasi untuk semua alat yang admin gunakan. Power supply masuk ke sini. Terus ini blower ya, solder uap masuk ke sini. Solder yang ini masuk ke sini, solder yang ini juga masuk ke situ. Nah, apa yang tidak direkomendasikannya? Yang tidak direkomendasikannya yaitu kabel yang admin pakai, teman-teman ya.
Jadi kabel yang admin pakai untuk jangka lama itu memang tidak direkomendasikan. Ya. Alhasil barang-barang admin yang vital ya, vital dalam apa ya, dalam penyervisan hancur semuanya empat-empatnya. Nih, ini jalur ini kan masuk ke terminal ya, ke situ. Nih, ini tidak direkomendasikan ya. Tuh kabelnya ke sini, ya ke sini, terus di sini juga dicabang lagi. Ini buat Sanyo ya. Ini bukan admin yang pasang, tapi yang punya kios. Masalahnya kenapa? Ya disuruh pakai yang itu ya, yang kabel SNI kayak gini nggak mau dia. Pengen yang murah. Lagian di sini cuma ngonyolok doang. Mesin Sanyonya ada di kios sebelah. Nah ini nih. Kalau ini fittingnya mending. Bukan fitting ya, stekernya ini merek Broko, mending kuat ini. Terus bahannya juga dari Kuningan ya. Cuman kabelnya yang tidak direkomendasikan. Kabel ini ya tidak direkomendasikan untuk alat-alat alat-alat yang vital ya, alat-alat yang memang butuh tegangan tinggi. Ya seperti solder kan, wattannya contohnya 40 atau 60 watt dengan kapasitas tegangan AC-nya kan 220 volt. Jadi sangat tidak direkomendasikan. Kalau memaksa ya seperti admin, semua solder yang admin pakai, bahkan yang ini kan admin kan jualan solder di sini ya, jualan solder. Admin bawa yang baru gitu ya. Setelah admin pakai cuma 5 menit panas, terus overhead, di sininya overhead gitu ya. Di sini kan tempatnya itu ya, tempatnya api, nah elemen pemanasnya di sini. Ini kabelnya putus dan nyatu dengan kabel yang satunya lagi. Kan ada 2 kabel. Jadi di lilitan elemen itu nanti keluarnya 2 kabel. Kabelnya putus dan nyatu mungkin ya. Jadi arus PLN ngejeklek gitu ya. Ya. Jadi tidak sangat direkomendasikan ya teman-teman. Tetap kalau seumpamanya pemakaian alat elektronik yang tegangannya membutuhkan tegangan arus AC 220 volt, itu memang harus menggunakan kabel yang SNI. Kabel SNI yaitu kabel apa ya? Kabel tunggal, bukan kabel tunggal, maksudnya kabel apa ya? Kabel kawat. Kabel kawat yang memang SNI itu kan ya standar gitu ya, standar dari keselamatan gitu ya. SNI itu ya, keselamatan itu bukan untuk jiwa kita doang ya, tapi keselamatan untuk alat elektronik yang kita pakai. Itu intinya ke sana. Jadi kabel yang tadi itu ya admin paksain. Admin paksain. Masalahnya admin berpikir gini, buat ngirit biaya. Ternyata setelah admin pakai selama berapa bulan ya, 4 apa 5 bulan, malah itu malah keluar biaya yang gede. Kenapa keluar biaya yang gede? Ya alat-alat yang vital yang admin punya ya mati semua gitu ya. Ada yang mati, ada yang konslet. Itu. Jadi kabel yang itu direkomendasikan hanya untuk kalau yang tepatnya untuk audio sih teman-teman, untuk audio, mau audio mobil, mau audio speaker aktif rumahan. Nah, itu sebenarnya untuk itu ya sebenarnya. Kalau untuk alat elektronik yang lain paling buat ngecas masih bisa lah, masih rekomen buat ngecas HP gitu ya, intinya kayak gitu. Terus ngecas baterai gitu ya, masih bisa lah. Power bank masih bisa lah gitu ya. Terus kalau yang lainnya paling bisa itu buat lampu ya, buat lampu rumahan. Buat lampu rumahan kayak gini nih. Nah, ini
masih bisa lah, masih bisa direkomendasikan gitu ya. Masalahnya tegangan memang 220 volt AC, tapi ke lampu nanti dirubah menjadi DC gitu ya. Mau lampu LED gitu, LED ataupun mau yang masih tabung kaca, asalkan SNI mereknya gitu ya, ber SNI gitu ya. Intinya bukan mereknya SNI tapi ber SNI gitu ya, masih bisa lah. Jadi paling istilah paling full itu kabel yang seperti itu ya, buat lampu, buat penerangan lampu, yaitu buat pengecasan HP, pengecasan powerbank gitu ya, masih bisa dipergunakan. Kalau untuk alat elektronik yang lain seperti kulkas, seperti Magicom, terus dispenser, terus pompa air, kulkas, itu tidak direkomendasikan. Jangan, pokoknya jangan sekali-kali gitu ya teman-teman membeli kabel seperti itu, mau ukuran 2 kali 30, 2 kali 50, 2 kali 80. Pokoknya untuk elektronik yang vital itu jangan sekali-kali teman-teman pakai ya. Contohnya seperti ini. Seperti ini ya. Ini solder yang udah nemenin admin berapa tahun ya, udah belasan tahun gitu ya, yaitu admin pakai itu dalam jangka waktu 4 apa 5 bulan atau 6 bulan ini ya. Itu masih mending kuat, masih mending kuat, masih bisa bertahan, tapi ya ujung-ujungnya tetap rusak gitu ya, Kalau yang ini cuma 5 menit dipakai gitu ya, dari merek Peak, cuma 5 menit dipakai, hasilnya ya hancur gitu ya, hasilnya matinya konslet. Dan ini admin juga ini baru beli ini nih, baru sekitar seminggu admin paksain dengan mata solder yang kayak bara api. Alhasil mata soldernya habis. Pada admin beli satu set ya, mata soldernya admin beli satu set ini mata solder gitu ya, yang dari tembaga, biar panasnya merata gitu ya. Tadinya kita biar panasnya ini merata, tapi setelah admin pakai dipakai ke solder yang ini, alhasil malah ini yang habis gitu ya. Jadi tadinya ujungnya lancip, ini habis, jadi tumpul itu di masalahnya. Kenapa masalahnya? Ini kayak bara api teman-teman, di sininya kayak bara api, merah banget. Itu dikarenakan adanya tidak kestabilannya tegangan listrik PLN. Kestabilannya dari mana tidak kestabilannya? Yaitu dari kabel yang admin gunakan. Ini sebagai pelajaran admin, dan mudah-mudahan jadi pengalaman teman-teman yang menonton video ini gitu ya. Mendingan ngemodal yang lumayan ya, alat-alat kita tidak mengundang resiko rusak, daripada kita memakai kabel atau dengan modal yang minim, alat-alat kita yang kita memang benar-benar yang kita butuhkan, yang sangat vital gitu dalam pekerjaan servis, hancur, mati gitu intinya di sana. Ya oke, ini intinya untuk video kali ini ya teman-teman. Untuk video kali ini admin tidak bisa berbagi servisan dulu ya. Intinya admin mau berbagi pengalaman, jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk tegangan yang tinggi dengan kabel yang murah ya. Ini kan kabel ini admin jual ini 1 meternya ya teman-teman, 1 meternya cuma 2000
2000, berarti ini sekitar 6 meter, berarti 12.000 modalnya. Nah, itu ya 12.000, modal 12.000, dan alat yang kita di admin mati semua. Oke, mungkin itu kali ini video yang admin bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.